Presiden Prabowo Subianto menepis isu politik yang menyebut dirinya dikendalikan atau takut terhadap Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan hubungan mereka terjalin baik sebagai sahabat dan tidak ada kepentingan pribadi yang dititipkan padanya. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menjawab isu politik yang menyebut dirinya dikendalikan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Ia menegaskan tidak ada sedikit pun alasan untuk merasa takut terhadap sosok Jokowi yang justru ia anggap sebagai sahabat sekaligus mitra kerja dalam membangun bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan selama ini Presiden Jokowi tidak pernah menitipkan kepentingan pribadi kepadanya. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah mempercayai narasi yang justru melemahkan semangat persatuan nasional. Menurutnya politik saling curiga tidak akan membawa manfaat bagi bangsa, terlebih di saat Indonesia tengah berfokus memperkuat fondasi ekonomi dan investasi. Sebagai pemimpin, Presiden Prabowo menilai pentingnya budaya politik yang beretika dan penuh penghormatan. Ia mengaku prihatin melihat kecenderungan sebagian kalangan yang mudah menyanjung pemimpin ketika berkuasa, namun berbalik mengkritik dan merendahkan setelah masa jabatan berakhir. Sikap seperti itu menurut Presiden Prabowo mencerminkan budaya yang tidak sehat dan harus diubah menuju arah yang lebih dewasa. Saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Lebih jauh, Presiden Prabowo menyerukan agar masyarakat bersikap jujur dan objektif dalam menilai kinerja para pemimpin bangsa. Ia menilai 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan hasil nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali. Semua pencapaian itu lanjutnya menjadi fondasi kuat bagi pemerintahannya untuk melanjutkan agenda pembangunan ke depan. Generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Melalui pernyataannya, Presiden Prabowo ingin menegaskan kesinambungan pembangunan hanya bisa tercapai dengan saling menghormati antar pemimpin dan menjaga semangat kebersamaan. Ia menyebut keberhasilan bangsa tidak lahir dari rivalitas yang berkepanjangan, melainkan dari gotong royong dan rasa saling percaya. Hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi menjadi pesan kuat. Politik dapat dijalankan dengan kehormatan, bukan dengan permusuhan. Dalam situasi global yang penuh tantangan, persatuan antar pemimpin menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Halo, selamat datang kembali pemirsa. Program Jendela Istana kembali hadir membawa cerita dari balik layar kegiatan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Indria Suhari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek investasi senilai 62 triliun rupiah milik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Ia menyebut investasi besar ini sebagai bukti kepercayaan dunia terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia yang stabil, transparan, dan berorientasi hasil. Di bawah langit Cilegon, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek raksasa Lotte Chemical Indonesia New Ethylene atau Line Project. Nilainya tidak tanggung-tanggung mencapai 62 triliun rupiah. Investasi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah industrialisasi nasional, menandai hadirnya kembali pabrik petrokimia skala besar di Indonesia setelah 3 dekade.
Proyek ini dirancang menghasilkan lebih dari 1 juta ton etilen, setengah juta ton propilen, dan 1/4 juta ton polipropilen setiap tahunnya. Ketiga bahan itu merupakan komponen utama dalam berbagai produk industri mulai dari kesehatan, elektronik hingga otomotif. Dengan kapasitas sebesar ini, Indonesia kini bersiap mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku strategis. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan kehadiran investasi besar ini bukan hal yang datang tiba-tiba. Dunia menurutnya menaruh kepercayaan karena melihat stabilitas politik, kepastian hukum, dan kepemimpinan yang memberikan arah jelas bagi pembangunan ekonomi nasional. Ia menyebut proyek Lotte sebagai contoh nyata Indonesia telah menjadi magnet bagi mitra global. Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan itu dengan memastikan adanya rule of law atau penegakan hukum yang adil dan tegas. Pemerintah menurutnya akan terus menjamin lingkungan investasi yang aman, bersih dan berpihak pada kemajuan ekonomi rakyat. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga. Harus ada the rule of law, kepastian hukum. Ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan trust dari mana saja. Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya, karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun di balik peresmian yang monumental ini, Presiden juga menyampaikan pesan yang lebih dalam. Ia menyinggung kekagumannya pada bangsa Korea Selatan, negara asal Lotte Group. Baginya kerjasama ini bukan sekedar urusan ekonomi, tetapi juga pertukaran nilai dan semangat. Korea menurut Presiden Prabowo adalah bangsa yang ditempa sejarah panjang, disiplin dan keteguhan menghadapi tantangan. Kisah kekaguman itu bukan tanpa alasan. Presiden Prabowo mengenang masa-masa bertugas di Kopassus saat ia dilatih oleh pelatih judo asal Korea. Dari sosok itulah ia belajar arti kedisiplinan tanpa kompromi. Kunci keberhasilan hanya ada 3, latihan, latihan, dan latihan. Semangat itu kini ia bawa dalam memimpin pemerintahan dengan tekad membangun bangsa yang tangguh dan produktif. Lebih jauh, Presiden juga mengajak seluruh rakyat untuk meneladani semangat kerjasama dan rasa hormat seperti dalam budaya Korea. Ia juga mengaitkan hal itu dengan nilai luhur bangsa sendiri, yaitu pepatah Jawa, mikul duwur mendem jero. Bagi Presiden Prabowo, pepatah ini mengandung pesan untuk menjunjung tinggi kehormatan para pendahulu, menjaga martabat bangsa, dan meninggalkan budaya saling mencela. Ia mengingatkan para pemimpin terdahulu meski tidak sempurna telah berjuang membangun dasar bagi kemajuan bangsa. Karena itu masyarakat perlu melanjutkan semangat itu dengan kerja nyata, bukan dengan saling menjatuhkan. Nilai-nilai ini menurut Presiden Prabowo menjadi fondasi penting untuk memperkuat persatuan di tengah upaya besar membangun Indonesia. Sementara itu di kawasan industri yang sama, para pekerja Lotte menyambut peresmian ini dengan antusias. Elizabeth Saragionova, salah satu karyawan yang telah bergabung sejak masa konstruksi, menyebut kehadiran Presiden membawa semangat baru. Ia berharap proyek ini menjadi titik balik bagi penguatan hilirisasi dan daya saing industri petrokimia nasional. Lebih dari 800 pekerja Indonesia kini terlibat dalam proyek ini, berdampingan dengan para tenaga ahli dari Korea Selatan. Mereka tidak hanya berkontribusi pada pembangunan fisik pabrik, tetapi juga menyerap nilai-nilai kedisiplinan dan kolaborasi lintas budaya. Elizabeth menilai sinergi dua bangsa ini menciptakan energi positif bagi kemajuan industri dan perekonomian nasional. Kedepannya banyak manfaat-manfaat dan dukungan yang lebih lagi untuk industri kami supaya semakin dapat maju dan mengglobal. Saya bergabung di PT Lotte Chemical Indonesia sudah berjalan 2 tahun sejak masa konstruksi. Di sini kami direkrut sebanyak 800 orang dengan berbagai background dan bersama engineer-engineer juga. Di sini kami belajar mengenai culture, percampuran antara culture Indonesia dan juga Korea, di mana kita membawa semangat untuk bekerja dan memajukan perekonomian dari petrokimia.
Secara ekonomi, kehadiran pabrik ini akan memperkuat rantai pasok nasional dan membuka ribuan lapangan kerja baru di kawasan Banten. Lotte Chemical Indonesia juga masuk dalam daftar proyek strategis nasional, mempertegas posisinya sebagai pilar penting dalam agenda hilirisasi pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan proyek ini, Indonesia melangkah lebih mantap menuju industrialisasi modern yang berdaulat, di mana sumber daya alam tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Keberhasilan ini menunjukkan hilirisasi bukan jargon, melainkan kebijakan nyata yang kini mulai menuai hasil. Presiden Prabowo percepat proyek hilirisasi dan kampung nelayan. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.